Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari pagi hari ini saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Biar Tuhan saja yang ditinggikan dan melawat setiap kita tanpa terkecuali. Amin. Mari kita arahkan hati kita jemaat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Tanpa harus ada yang kami tutup-tutupi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu buat kami. Engkau mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau yang bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan kami, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Lawat setiap kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Yang duduk di depan, tengah, belakang, semuanya menikmati Tuhan. Dan kami percaya hidup kami diubahkan ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau menyembah Dia, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan persilahkan duduk kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Kebesaran Tuhan tiada bandingannya. Kedahsyatan Tuhan tiada bandingannya. Masalah pergumulan kami terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa-Mu. Terlalu kecil dibandingkan dengan cinta-Mu buat kami. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, kami mau tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, ingatkan kami pada kasih mula-mula kami. Shalom. Masih pada ngantuk ya. Perkenalkan, nama saya disuruh perkenalkan diri dulu, katanya belum ada yang kenal saya. Nama saya Aditya Putra Santosa. Saya memiliki 1 orang istri, 1 orang anak ada di belakang. Saya saat ini bekerja sebagai seorang pilot, saudara, di sebuah maskapai di Indonesia. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus tangkap saya. Jadi kalau hari ini saya berdiri di depan saudara semua, itu hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Salam damai sejahtera, salam kasih karunia bagi saudara semua yang melimpah-limpah. Saya bersyukur hanya karena kebaikan Tuhan saya ada di tempat ini. Kenapa saya katakan salam damai sejahtera dalam salam kasih karunia yang melimpah-limpah saudara? Karena saya percaya itu adalah kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya untuk hidup di dalam damai dan kasih karunia. Hari ini dunia itu chaos dengan perang, dengan virus, penyakit sana sini mulai muncul saudara, penyakit baru. Udah selesai COVID muncul lagi, ada kemarin cacar monyet apa saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan itu memiliki damai sejahtera yang pasti, amin. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan itu tidak akan hidup dikuasai oleh ketakutan. Karena saya percaya waktu Yesus berjalan di dunia ini, waktu dia hidup di dunia ini saudara, Yesus itu hidupnya penuh dengan damai. Dari mana Bapak tahu Yesus itu hidupnya dengan damai? Waktu Yesus naik kapal saudara, naik perahu sama murid-muridnya, dia mau menyeberang pulau. Yesus itu tidur di buritan. Dan pada saat itu terjadi ada sebuah badai sampai air masuk ke dalam perahu, sampai murid-muridnya ketakutan karena mau mati. Tapi firman Tuhan bilang dalam Markus 4, Yesus tidur dengan tenang, saudara. Kalau orang gak punya damai sejahtera yang pasti, kalau dia gak tahu dia anak Tuhan yang dikasih, Yesus gak bisa tidur tenang, saudara. Itu sama dengan kondisi kita saat ini. Dunia yang senang bergoncang sana sini, saudara. Tapi kalau kita gak punya damai sejahtera yang pasti, kita tidak bisa hidup dengan tenang. Yesus harus kasih makan 5.000 orang, modalnya cuman 5 roti, 2 ikan, saudara. Kalau bahasa sekarang orang bilang panik gak? Panik gak? Ya panik lah. Tapi Yesus tetap tenang saudara. Karena dia tahu dia siapa, dia mengucap syukur, mujizat terjadi. Amin. Mari kita belajar hari ini bersama-sama saudara. Saya akan membaca Alkitab, ada banyak versi dari bahasa Inggris. Kita belajar Alkitab dalam bahasa aslinya saudara. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50, di situ ada sebuah kisah di mana seorang Farisi bernama Simon, dia undang Yesus untuk makan di rumahnya. Kemudian Yesus datang, pada saat Yesus makan di tempat itu, ada seorang perempuan yang terkenal berdosa. Perempuan ini terkenal berdosa, saudara, catat ini baik-baik. Kemudian pada saat perempuan ini mendengar tentang berita Yesus, dia datang ke rumah orang Farisi itu, dia menghampiri Yesus. Dia berdiri dekat kaki Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian setelah dia menyeka Yesus, dia mencium kakinya dan dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak, saudara. Sungguh luar biasa saudara, apa yang terjadi oleh perempuan ini. Dari seorang yang terkenal berdosa, bisa melakukan hal yang demikian. Kemudian orang Farisi ini ngelihat,
kok Yesus mau ya kakinya dijamah? Dia mikir dalam hatinya, kok mau dia dijamah sama seorang perempuan yang berdosa, harusnya kan najis. Kemudian Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh perempuan ini. Kemudian Yesus berkata sama Simon, kurang lebih Yesus bilang kayak gini, Simon, kalau ada orang utang sama kamu 500 dinar sama 50 dinar, atau gini saudara, katakanlah ibu yang di depan sini utang sama saya 1 juta rupiah, ya Bu ya. Terus bapak yang kaos hitam ini utang sama saya 1 miliar, ya. Kemudian dua-duanya nggak sanggup bayar nih. Terus saya panggil mereka berdua, Pak, Bu, mulai hari ini utang bapak, utang ibu lunas. Saya mau tanya sama saudara, pribadi yang mana yang lebih bersuka cita? Yang mana? Kurang keras saudara, yang mana yang lebih senang? Bapak yang ini ya, setuju ya? Kenapa? Utangnya lebih besar. Itu prinsip yang Tuhan Yesus mau tanamkan sama saudara hari ini. Kita sebagai orang Kristen itu gak perlu lagi diajarin, ayo mengasihi Tuhan lebih lagi, ayo cari Tuhan lebih lagi, ayo pergi ke gereja setiap minggu. Saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, kita itu mengasihi Tuhan dari kelimpahan hati. Bapak ini waktu utangnya diampuni 1 miliar saudara, mungkin dia akan pulang, dia cerita sama keluarganya, tahu gak apa yang terjadi sama gue? Utang gue lunas, gue gak perlu lunasin lagi. Kemudian mungkin saking gembiranya dia cerita sama saudara-saudaranya, dia cerita sama teman-temannya. Kemudian mungkin hari itu dia lagi nyetir, lagi bergembira saudara, kemudian ada orang nyalip mobil dia, set, dia kaget, dia udah mau marah. Tapi karena yang ada di kepala dia, kok bisa ya tadi gue diampuni utang gue 1 miliar itu. Kemudian yang tadinya mau marah, dia berpikir, gak seberapa orang ini nyalip mobil aku dibanding sukacita yang aku punya. Nangkep saudara yang saya maksud? Jadi kalau dia berusaha mengampuni orang, saya gak perlu ajarin Bapak ini untuk berterima kasih. Saya gak perlu ajarin Bapak ini untuk gak marah sama orang. Saya gak perlu Bapak ini untuk mengajarkan dia untuk mengampuni. Tapi karena dia merenungkan hal yang benar, maka buahnya adalah kebenaran keluar dari dia, dari kelimpahan hati. Ayo kita lihat prinsip ini, bukan saya ngarang-ngarang saudara, ini firman Tuhan yang bilang. Kita buka Lukas 7, tolong slide-nya dari yang udah saya siapkan tadi. Kita baca Lukas 7 ayat yang ke-47. Bahasa Inggris versi The Passion Translation saudara. Firman Tuhan berkata demikian. She has been forgiven of all her many sins. Dia sudah diampuni dari semua dosanya yang banyak itu. Katakan diampuni. Katakan diampuni dari semua dosanya yang banyak itu. Ini prinsip, ini keluar dari mulut Yesus saudara. Kemudian Yesus bilang kalimat berikutnya. This is why. Itulah kenapa dia, perempuan ini, has shown me such extravagant love. Menunjukkan kepada saya kasih yang luar biasa. Kata kasih di sini bukan sembarang kasih saudara. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata agapao. Apa itu agapao Pak? Agapao itu sama dengan kata agape yang saudara sering dengar. Artinya kasih yang tidak bersyarat saudara. Kamu lihat perempuan berdosa. Belum pernah ketemu Yesus. Tapi pada saat sekali dia ketemu Yesus karena dia dengar kabar Injil Kristus. Dia bisa menunjukkan kasih yang luar biasa sama Tuhan. Amin. Itu prinsip saudara, tolong tanamkan. Ini yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Kemudian Yesus lanjut kalimatnya, dia bilang, but those who assume they have very little to be forgiven. Mereka yang berasumsi diampuninya sedikit sama Tuhan. Seperti ibu tadi yang utangnya cuma 1 juta rupiah saudara. Yesus bilang, will love me very little. Akan mengasihi aku sedikit juga. Maksudnya gimana? Yesus ngomong gini sama Simon. Simon, waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak membasuh kakiku dengan air, tetapi perempuan ini melakukannya. Waktu aku masuk ke rumahmu,
kamu tidak mencium kakiku. Tapi perempuan ini melakukannya. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak mengurapi kakiku dengan minyak. Tapi perempuan ini melakukannya. Saudara lihat buahnya berbeda jauh, saudara. Kenapa? Karena Simon berpikir, Yesus bilang, karena kamu merasa dosamu sedikit diampuni. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya Kristus, hidupnya masih, saya harus pergi ke gereja, saya harus baca firman, saya harus berpuasa, saya harus datang doa syafaat dan sebagainya ritual agamawi untuk membuat Tuhan ada di pihak saudara dan saya supaya saya diberkati, supaya hidup saya jauh dari masalah. Mohon maaf saudara, itu pola pikir yang salah. Yesus tidak berkata demikian. Apa Yesus bilang? Kalau kamu tahu kamu banyak diampuni, kamu akan semakin banyak berbuat kasih. Terbalik saudara. Amin. Ini pola pikir yang merubahkan saudara. Saya harap saudara tangkap ini. Semakin banyak kamu tahu dosamu diampuni, semakin banyak kamu berbuat kasih saudara. Kemudian slide berikutnya. Ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata, "Then Jesus said to the woman, your faith in me has given you life." Imanmu terhadapku memberikan kamu hidup. Life di sini bukan sembarang hidup, saudara. Kata bahasa Yunani life di sini menggunakan kata sozo. Apa itu Pak sozo? Sozo itu artinya dipulihkan. Perempuan ini yang tadinya terkenal berdosa, Yesus pulihkan statusnya. Perempuan ini yang tadinya hampa jiwanya, dibuat utuh. Perempuan ini yang tadinya binasa, diselamatkan. Perempuan ini yang tadinya sakit jiwanya, disembuhkan. Siapa yang mau mengalami sozo di sini? Angkat tangan. Tuhan Yesus, engkau catat mereka yang angkat tangan. Amin. Kalau kamu mau mengalami apa yang perempuan ini alami, sadarilah. Bangun pagi, pergi ke gereja atau pergi ke kantor. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku orang yang sudah diampuni karena karyamu di kayu salib. Amin. Katakan senggol kanan kirimu, kalau terlalu jauh teriakin aja. Kamu sudah diampuni, bilang. Katakan kamu sudah diampuni. Amin. Tuhan Yesus baik saudara. Kemudian dia bilang, now you may leave, kamu boleh pergi. And walk in the ways of peace, dan berjalan. Artinya berjalan apa saudara? Keseharian perempuan ini. Walk in the ways of peace, berjalan di dalam damai sejahtera. Kalau Alkitab bahasa Indonesia bilangnya pergilah dengan selamat. Tapi bahasa Inggris bilang peace. Arti kata peace di sini dalam bahasa Yunani bukan sembarang peace, saudara. Peace di sini kata airin, bahasa Yunaninya. Atau bahasa Ibraninya yang sering kita dengar di gereja, kata shalom. Perjanjian baru Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, saudara. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Gak tahu gak apa-apa, gak mempengaruhi keselamatan saudara kok. Amin. Ayo kita belajar apa sih waktu Yesus bilang sama perempuan ini, kamu boleh berjalan dan dikuasai dan masuk ke dalam shalom. Boleh slide berikutnya tolong. Kata shalom dalam bahasa Ibrani saudara, apa artinya? Orang suka pikir damai sejahtera. Betul, tapi lebih dari itu, lebih kaya dari itu saudara. Kata shalom artinya itu mencakupi kesehatan. Mencakupi damai yang sempurna. Keutuhan dalam keadaan baik. Siapa yang mau di sini hidupnya dikuasai shalom Tuhan? Tuhan Yesus catat semua yang angkat tangan. Tuhan mengasihimu. Amin. Shalom Tuhan beserta dengan kamu. Hidupmu sehat, hidupmu damai, hidupmu utuh. Hidupmu dalam keadaan baik. Akar kata dari shalom yang menarik di sini, etimologi dari shalom itu shalem, saudara. Apa itu shalem, Pak?
Shalem itu di situ dibilang ini kayaknya terlalu kecil ya saudara, agak susah lihatnya kali ya. Itu tulisannya bisa digedein dikit nggak mungkin? Atau nggak bisa? Artinya sudah dibayar. Maksudnya gimana Pak? Jadi shalom yang Tuhan katakan kepadamu, damai yang sempurna, kesehatan, keutuhan dalam keadaan baik, itu sudah Yesus bayar. Saya mau tanya, dibayar di mana saudara? Dibayar di mana saudara? Kayu salib. Jangan pernah kau remehkan karya kayu salib. Kalau masih ada 7 dunia di luar sana, ada 7 miliar orang satu dunia itu saudara, kali 7, 49 miliar. Karya Yesus di kayu salib masih sanggup mengampuni semua dosa mereka sampai selama-lamanya. Itu hebatnya karya salib. Karena yang dipersembahkan di atas salib bukan sembarang binatang, tapi anak Allah saudara. Amin. Katakan amin saudara. Kayaknya masih ngantuk ya. Sama yang khotbah juga masih ngantuk sebenarnya. Cuma karena saya berdiri aja jadi saya segar saudara. Jadi sebagai seorang percaya kita itu jangan menghabiskan waktu kita berdoa 3 malam 3 hari berpuasa, Tuhan saya habis bikin dosa, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saudara, saya tidak menentang pengakuan dosa, tapi yang saya tentang adalah pemikiran kalau orang mengaku dosa untuk diampuni. Kalau saya percaya firman Kristus katakan, kamu mengaku dosa karena kamu sudah diampuni. Saya punya anak kecil, kalau dia salah sama saya, dia belum ngomong maaf pun, saya udah maafin dia. Tapi kalau dia minta maaf, saya akan bilang dia anak yang gentle, mau mengakui kesalahannya. Itu Bapak yang baik, saudara. Firman Tuhan katakan, Bapak adalah Bapak yang baik. Tapi kan Pak, dalam firman ada yang bilang, mengakulah dosamu supaya dosamu diampuni. Saya senang saudara bertanya demikian. Ayo kita buka ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Boleh slide berikutnya. Kalau kekecilan saudara boleh buka di smartphone saudara ya. Agak susah ini lihatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Oke. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuh Pak, kita harus mengaku dosa supaya kita diampuni. Supaya Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mohon maaf saudara, kamu baca Alkitab jangan kamu comot ayat, keluarkan satu ayat, kamu bikin doktrin dari sebuah ayat itu. Kamu harus tahu konteksnya, kenapa ayat ini ditulis. Siapa yang tulis kitab Yohanes? Rasul Yohanes. Saya mau tanya, apakah ini ditulis untuk orang percaya, buat saudara dan saya? Ada yang tahu di sini? Apakah ini ditulis untuk orang percaya? Saya lihat semua muka tanda tanya, bingung. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Tolong slide berikutnya. Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan sedikit hari ini saudara. Firman Tuhan katakan, apa yang ada sejak semula, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Saya mau tanya, firman hidup siapa saudara? Firman hidup siapa? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dengan kata lain, Rasul Yohanes lagi ngomong sama orang yang gak percaya, dia ngomong gini bahasa sehari-harinya. Bro, gua nih udah dengar, gua nih udah lihat pakai mata gua udah saksikan, gua udah menyaksikan dengan mata dan kepala gua sendiri tentang Yesus. Makanya gua nulis ini sama lo. Jadi Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes 1 bukan untuk orang percaya saudara. Terus kenapa ada di Alkitab? Nanti kita belajar saudara. Pelan-pelan. Yohanes sedang ngomong sama siapa kalau gitu Pak? Pada zaman itu ada satu aliran yang bernama Gnostik saudara. Apa itu Gnostik Pak? Gnostik itu aliran intelektual, aliran knowledge. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan dosa, satu. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan pengakuan dosa. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan pertobatan. Terlebih lagi mereka tidak percaya Yesus datang dan menjelma sebagai manusia. Pada saat Rasul Yohanes tulis 1 Yohanes 1 ini, aliran ini lagi booming saudara.
Makanya Yohanes ngomong sama mereka, jangan berpikir kayak gitu. Makanya Yohanes ngomong sama aliran ini, mengaku dosa. Kata mengaku apa di situ bahasa Yunaninya? Saudara kalau baca Alkitab jangan kamu telan semua mentah-mentah. Saudara baca konteksnya apa artinya. Kata mengaku dalam bahasa Yunaninya itu homologeo. Apalagi itu Pak? Homologeo itu artinya to agree. Untuk sepakat. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Kalau Yesus bilang sama kamu, kamu ini orang berdosa, butuh juru selamat. Mbok yo mengakulah. Mengaku di situ bukan mengaku dosamu perintilan kecil-kecil satu-satu kamu sebutin. Saya mau tanya, kalau saudara lupa sama dosamu gimana? Kamu ingat dosa besar, dosa sedang mungkin kamu rating dosamu begitu, kamu lupa, kamu buang sampah sembarangan itu udah salah saudara. Terus kamu lupa ngaku sama Tuhan, kamu masuk neraka. Tidak demikian saudara. Kata mengaku di situ maksudnya mengakulah bahwa kamu ini manusia berdosa butuh juru selamat. Amin. Yang paham katakan amin. Saudara, kalau gitu mungkin saudara bertanya, Pak mana buktinya? Yohanes yang lain ditulis surat untuk orang percaya. Saya sangat senang saudara bertanya demikian. Boleh slide berikutnya. Saya udah rangkumin buat saudara, tapi ini terlalu kecil sayangnya saudara, agak susah untuk dilihat ya. Kitab Yohanes itu dalam perjanjian baru ada 7 pasal saudara. Ada 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 3, 4, 5, 2 Yohanes 1, 3 Yohanes 1. Terlepas dari Injil, Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 1 dibuka dengan kata apa? Saya mau saudara baca sama-sama yang keras. 1 Yohanes 2 ayat 1 dibuka dengan kata? Anak-anakku. Apa kata anak-anakku dalam bahasa Yunaninya Pak? Teknon. Apa itu teknon? Teknologi Pak? Bukan. Teknon itu artinya, itu di atas agak kecil, saya bacain aja. A child living in full dependence on the heavenly Father. Seorang anak yang bergantung hidupnya sama Bapa di surga. Jadi Rasul Yohanes tulis 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai seterusnya untuk orang percaya, untuk saudara dan saya. Setuju? Saudara harus paham dulu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada ayat yang bertentangan. Semuanya saling membackup. Oke, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Sehingga kita disebut anak-anak. Anak-anaknya disebut kata teknon lagi saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih. Apa bahasa Yunaninya Pak? Agapetos. Apa itu agapetos Pak? Yang kecil di atas tulisannya orang Kristen. Atau pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 1, pasal 1 Yohanes 4 juga ditulis untuk orang percaya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Di ayat yang pertama dia nggak tulis kata itu, tapi di akhir perikop dia tutup dengan kata apa saudara? Anak-anak. Saya sengaja ya agak berinteraksi karena saudara ngantuk, saya juga ngantuk. Supaya kita agak seger saudara. 2 Yohanes 1 ayat yang pertama. Kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Di sini bukan sembarang anak-anak. Karena bahasa Yunaninya menggunakan kembali kata teknon. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kasih agapetos. Kalau kamu baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-10 saya udah baca saudara. Tidak akan kamu temukan kata anak-anakku atau kata saudaraku yang terkasih. Kalau kamu temukan, kasih tahu saya. Saya kasih kamu uang. Jadi Yohanes ngomong 1 Yohanes 1, itu pasal yang pertama, tidak ditujukan orang percaya. Maksud Bapak gimana sih? Gini saudara, kalau saya nulis surat, katakan saya pihak pertama, saudara pihak kedua. Atau dengan ibu yang ada di depan sini, saya bilang, saya tulis surat, saya kirim ke ibu ini, Bu, saya dalam keadaan baik, bla 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 saya tulis. Kemudian saya bilang nanti kalau ibu datang ke tempat saya, bawain saya oleh-oleh ya Bu. Kemudian suatu hari sahabatnya ibu ini baca surat dari saya ke ibu ini. Kemudian waktu dia baca, oh si temennya ini, sahabatnya ini tahu saya dalam keadaan baik. Tapi saya mau tanya, apakah sahabatnya ini harus beliin saya oleh-oleh? Perlu nggak? Saya menunjukkan beli oleh-oleh ke siapa? Ke ibu ini. Sama saudara, waktu Rasul Yohanes
ngomong 1 Yohanes 1, itu ditulis bukan buat kita. Tapi kita bisa dapat gak hikmatnya? Dapat, kita tahu bahwa kalau orang yang belum percaya Yesus, mereka perlu mengakui bahwa mereka butuh juru selamat. Tapi itu bukan ditulis buat saudara dan saya. Bukan untuk orang percaya. Amin? Nangkep di sini yang ngerti katakan amin. Haleluya, Roh Kudus bekerja. Terus Pak, gimana kalau orang percaya berbuat dosa? Saya senang saudara bertanya kembali. Boleh slide berikutnya. Bahasa Inggris The Passion Translation katakan, you are my dear children. Kamu adalah anakku. Teknon saudara. Jadi ini ditulis untuk orang percaya. And I write these things to you so that you won't sin. Saya tuliskan ini kepada kamu, bukan supaya kamu untuk berbuat dosa. Rasul Yohanes ngomong, bukan kasih karunia itu membuat kamu, bikin kamu, supaya kamu, saya encourage kamu bikin dosa, nggak usah ngurus. No, bukan itu maksudnya. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi, but, dia katakan, if anyone does sin, anyone di sini bukan sembarang anyone. Anyone di sini saudara dan saya, orang percaya. Karena dia buka firman ini dengan kata, my dear children. Kalau orang percaya berdosa, dia bilang, we, saudara dan saya, continually have a forgiving redeemer. Kita memiliki penebus yang terus menerus, face to face with the Father. Yesus sekarang ada di mana, saya tanya saudara? Di sebelah kanan, Bapa, dia sedang duduk. Namanya Jesus Christ, the righteous one. Maksud ayat ini gimana Pak? Maksudnya gini saudara. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dia di sebelah kanan, ini Bapa. Saudara orang percaya, saya orang percaya. Kita berdosa salah. Kemudian Yesus ngadep Bapa. Bapa, lihat ini. Apa yang dia kasih lihat saudara? Lobang. Lobang apa saudara? Lobang paku. Kemudian dia kasih lagi lihat. Ini Bapak, lambungku yang ditusuk untuk dia. Semua dosa dia sudah saya bayar lunas. Tidak bisa lagi Bapak murka sama saudara dan saya. Amin. Ketika kamu percaya Yesus, itu yang kamu miliki. Continually have. Kata continually boleh ditunjukin lagi slide-nya tadi. Kata continually have. Itu grammarnya dalam bahasa Yunani, present active indicative. Apa maksudnya present active indicative? It happens in the present time. Terjadi saat ini juga. The action is being carried out. Yesus kasih lihat sama Bapa. And that it is a true statement, bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus saudara. Saya harap saudara tangkap ini saudara. Satu-satunya souvenir yang Yesus bawa dari bumi ke surga itu lubang paku, saya mau kasih tahu, sama lambung yang ditusuk. Karena itu tanda bukti bayar, resitnya bahwa semua dosa sudah dibayar. Dalam hukum ada istilah namanya double jeopardy, saudara. Apa itu Pak double jeopardy? Saya kurang paham hukum tapi saya tahu ini. Double jeopardy itu dosa yang sama, kesalahan yang sama, tidak bisa kau hukum kepada orang yang sama. Maksudnya gimana? Kalau saudara dan saya sudah percaya Yesus, kemudian kita berdosa, tapi Bapa menghukum kita. Dosanya ditimpakan ke tubuh kita, membuat Tuhan menjadi Tuhan yang tidak adil, saudara. Kenapa? Karena dia bilang, dosamu sudah kuhukum seutuhnya di anakku. Kalau dia hukum lagi saudara dengan dosamu, artinya dia menjadi Tuhan yang tidak adil, dia menjadi Tuhan yang tidak kudus. Jadi Tuhan tidak bisa berbohong, dia tidak bisa hukum lagi dosa saudara dan saya di tubuh kita. Amin. Saya mau saudara secure hari ini di dalam Yesus. Sekali kamu terima Yesus, keselamatanmu tidak akan pernah hilang. Sekali kamu terima Yesus, semua dosamu sampai kamu mati sudah diampuni saudara. Pak, tapi kan nanti bikin orang Kristen makin buat dosa. Hei, tadi Yesus bilang apa? Semakin banyak diampuni, semakin banyak berbuat kasih. Jangan kamu bolak-balik prinsip firman Kristus saudara. Semakin banyak Bapak tadi tahu utangnya diampuni, kan saudara ngerti tadi. Semakin banyak dia bersukacita dibanding ibu yang cuma 1 juta. Semakin saudara tahu, semakin banyak dosamu diampuni. Semakin banyak kamu berbuat kasih. Orang bisa sama-sama berbuat kasih, oh iya berbuat baik sama orang ini. Tapi dalam hatinya beda. Yang satu karena dia berusaha berbuat kasih disuruhnya berbuat kasih. Yang satu lagi berbuat kasih karena dari kelimpahan hati. Itu yang dilakukan perempuan berdosa tadi saudara.
Tapi Simon karena agamawi, teori, teologi dan sebagainya, dia lihat perempuan berdosa aja dia najis saudara, mencibir dalam hatinya. Tapi tidak dengan perempuan itu. Dia gak peduli, gue masuk ke rumah orang Farisi, masa bodoh teing katanya. Yang penting gue mau menjamah Yesus. Amin. Kalau gitu Pak, mana sih buktinya? Orang berdosa gak mengaku dosa. Saya senang lagi saudara bertanya. Lukas yang ke-19, slide berikutnya. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kemudian ayat 6 bilang, lalu Zakheus segera apa saudara? Kenapa dia segera turun? Zakheus itu tahu dia ini seorang pemungut cukai yang korupsi, yang suka meres orang, dia orang berdosa. Tapi Yesus pada zaman itu terkenal seperti artis saudara. Kemana-mana nyembuhin orang, berbuat baik, mengampuni dosa. Zakheus dengar, dia pengen tahu, dia lihat dari pohon karena dia kecil. Mana sih Yesus itu? Nah waktu Yesus yang dia lagi ngeliat Yesus, Yesusnya lihat dia kaget loh. Kenapa dia ngeliat saya? Yesus bilang, gue mau mampir ke rumah lo. Wah, satu sukacita yang luar biasa dialami. Makanya dia buru-buru turun. Karena orang berdosa tidak perlu lagi diingetin kalau dia tahu saudara. Tapi yang perlu dia dengar adalah kabar baik. Itu yang saya sampaikan sama saudara hari ini. Kabar baik Tuhan Yesus sayang sama saudara terlepas dari apa yang kamu lakukan. Ketahuilah bahwa semua dosamu sudah diampuni. Katakan amin. Kemudian ayatnya bilang, Zakheus turun menerima Yesus dengan sukacita. Bahasa Indonesia terlalu plain and simple, kurang kosakata. Arti kata sukacita dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata Kairo. Apa itu Kairo Pak? Saya tahunya ibu kota Mesir Pak. Kairo itu sama kata yang digunakan dengan charis. Artinya apa itu charis? Kasih karunia. Jadi waktu Zakheus dipanggil Yesus, dia segera turun. Kalau saya baca ayatnya, bacanya gini. Zakheus menerima kasih karunia Yesus. Yohanes 1 ayat 17 katakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi Yesus. Sehingga waktu Zakheus lihat, dia terima kasihnya Tuhan. Dia waktu dipanggil Yesus, waduh benar ternyata juru selamat yang selama ini gue dengar-dengar dari orang-orang nih, orangnya baik banget. Sampai-sampai manggil gue, negur gue, dan mau mampir di rumah gue. Kurang lebih gitu yang Zakheus rasain. Dia mengalami kasih Tuhan. Aduh damai banget. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, mereka komplain. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa, kok Yesus mau? Itu kalau orang teori agama gitu, yang dilihat dosanya. Tapi Yesus hatinya isi belas kasihan saudara. Kok mau sih dia mampir di rumah orang korupsi gitu, koruptor, jijik and so on. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus lihat dengan kacamata kasih saudara. Kemudian ayat 8 firman-Nya bilang, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah segala dosa-dosaku. Gitu saudara ayatnya? Gitu bukan? Apa katanya? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan? Nggak main-main cuy, 4 kali lipat. Saya mau tanya, Yesus ajarin Zakheus nggak untuk ngelakuin ini? Kenapa Zakheus bisa lakukan itu? Itu dari kelimpahan hati. Makanya disebut buah roh saudara. Buah itu sebab bukan akibat. Jangan kamu berusaha memiliki penguasaan diri. Jangan kamu berusaha untuk melakukan ini semua supaya kamu benar. Tidak saudara. Kalau kamu tahu kamu diampuni, kamu dikasih. Renungkan itu setiap saat. Itu yang terjadi dengan kehidupan saya saudara. Penguasaan diri itu datang bukan dengan usaha saya. Tapi pada saat saya merenungkan, aduh luar biasa Tuhan Yesus. Baik banget. Saya ada di mimbar hari ini untuk menunjukkan saudara sama Yesus. Saya hanya keledainya saudara. Saudara lihat Yesus. Saya mau saudara lihat pribadi Yesus yang begitu baik. Pribadi yang sama yang merubah hidup saya. Juga pribadi yang sama yang merubah pola pikir saudara hari ini. Contoh yang kedua Pak. Ini kan orang berdosa. Baru terima Yesus Pak.
Mana contohnya orang percaya, terus dia nggak mengaku dosa Pak? Saya senang saudara bertanya demikian. Saya mau tanya, saudara tahu Simon Petrus? Simon Petrus itu dari ke-12 murid Yesus itu ring satunya Tuhan. Ada 3, Yakobus, Yohanes, dan Petrus saudara. Mereka itu orang yang paling dekat dengan Yesus. Petrus udah berjalan di atas air. Dia udah nyaksiin Yesus bangkitin orang mati, ngeluarin ngusir roh jahat, kasih makan orang 5.000, hanya modal 5 roti 2 ikan. Petrus udah lihat. Tapi Petrus selalu ngomong, Matius 26 ayat 35. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal Tuhan. Terus dia bilang lagi, aku rela mati buat Tuhan. Artinya apa? Petrus tuh yakin, dia tuh sangat mengasihi Tuhan. Hati-hati saudara. Pada saat kamu berpikir hidupmu sudah kudus karena apa yang kamu perbuat, kamu merasa kamu sudah mengasihi Tuhan banyak, sudah berbuat buat Tuhan banyak, hati-hati saudara. Ini yang terjadi sama Petrus. Saya mau tanya, waktu Yesus disalib Petrus ngapain? Ngapain? Ngapain saudara? 1 kali? 3 kali. Dia ulang dosa yang sama 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Tapi kita mau belajar di sini pewahyuannya. Bagaimana Yesus pulihkan Petrus. Slide berikutnya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Firman Tuhan bilang begini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi di sini yang menarik menggunakan kata agapao. Apa itu Pak agapao? Bapau? Bukan saudara. Bahasa Yunani itu ada 4 untuk menyatakan kasih kepada seorang. Phileo yang terendah, eros, storge, dan agape. Yang paling tinggi agape, yang paling rendah itu phileo. Waktu Yesus tanya Petrus pertama dia tanya, Petrus, kamu agape aku enggak? Standarnya tinggi. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Aku cuman phileo. Selama ini aku cuman suka. Yang dia pikir dia rela mati buat Yesus, dia pikir dia gak bakal biarin Yesus mati. Ternyata dia ngaku. Dia cuman apa saudara? Phileo. Jawab Yesus kepada Petrus habis itu, enyahlah engkau Petrus dari hadapanku. Gitu saudara? Apa Yesus bikin? Gembalakanlah domba-domba. Yesusmu baik. Ingat itu, Yesusmu baik. Kedua kali Yesus tanya lagi, Petrus, anak Yohanes, kamu agape aku gak sih? Petrus bilang, Tuhan, kamu tahu, aku cuman phileo, segini doang levelnya, cuman suka. Nah, Yesus bilang lagi sama Petrus, Petrus, maka itu mengakuilah segala dosa-dosamu karena kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Gitu firmannya saudara? Apa katanya? Gembalakanlah. Roma 2:4 katakan, kebaikan Tuhanlah yang menuntun saudara dan saya kepada pertobatan, bukan penghukuman. Di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kayak udah mau tidur ya saudara ya. Ini ayat yang ke-17 dari perikop ini. Ini pewahyuannya. Boleh agak diturunin lagi terus. Karena saya perlu saudara tangkap ini baik-baik. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes. Perhatikan ini saudara. Catat ini. Apakah engkau phileo aku? Yesus turunkan standarnya. Dari agape, mengasihi tanpa syarat, ke phileo. Wow. Katakan wow sama kanan kirimu. Katakan wow, itu Yesusmu saudara. Apa artinya Pak? Artinya Yesus tidak peduli level spiritualmu ada di mana. Kalau kamu merasa ada di posisi, aduh spiritual saya lagi kurang, dia tidak peduli. Dia rela menurunkan standarnya yang tinggi ke levelmu. Karena dia mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dia turunkan levelnya ke video. Lihat ayatnya bilang, maka sedih hati Petrus. Kenapa Petrus sedih Pak? Karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya,
Bukan sembarang mengasihi. Kalau saudara dan saya baca bahasa Indonesia, apa bedanya yang pertama, kedua, sama ketiga? Tapi dalam bahasa Yunani kamu bisa lihat jelas. Karena Petrus bertanya, apakah engkau phileo aku? Di situ Petrus nangkep, oh ternyata yang selama ini besar tuh bukan kasih saya buat Tuhan. Yang selama ini besar tuh kasih Tuhan buat saya, pengampunan Tuhan buat saya. Bukan lagi performance saya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Petrus mendapat pewahyuan itu, saudara. Makanya dia sedih. Oh selama ini gue salah. Selama ini gue pikir dengan gue mengasihi Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu gak salah, itu kasih agape, saudara. Tapi yang saudara harus ngerti konteksnya, yang nanya di situ orang Farisi. Yesus kalau ketemu orang Farisi, nanya hukum Taurat sama dia, dibalikin hukum Taurat sama Yesus. Tapi Yesus kamu cari di Alkitab dimanapun tidak akan ketemu. Setiap kali dia ketemu orang berdosa, yang muncul adalah belas kasihan. Jadi jangan kamu performance based di hadapan Tuhan seperti orang Farisi. Tuhan apa sih menurutmu hukum Taurat ini? Oh Tuhan kasih. Kamu mau hukum Taurat? Ini saya kasih hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 13, aku memberikan kamu perintah yang baru. Mengasihilah seperti aku sudah mengasihi kamu. Kalau kamu mengasihi dari kelimpahan, mengasihi orang itu ringan, saudara. Tapi kalau kamu berusaha mengasihi, lagi gedek-gedeknya, benci-bencinya sama orang ini, ampuni dia, kasih dia, makin gedek yang ada pikiranmu. Aduh, mengampuninya jadi dengan usaha, sama-sama mengampuni. Tapi yang satu mengampuni dengan syarat, yang satu mengampuninya dari kelimpahan hati, dari buah. Buah itu sebab atau akibat, saudara? Sebab atau akibat? Akibat. Sebabnya apa? Ada roh Tuhan di dalam kamu yang sudah mengampuni kamu, yang sudah membenarkan kamu dari segala dosa. Amin. Kemudian kata Yesus kepadanya, oke Petrus, sudah 3 kali mengakulah dosamu, ada begitu? Yesus cuma bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya gembalakan domba-dombaku? Yesus mengundang Petrus di luar sana, banyak domba-domba yang mikirnya masih kayak kamu. Kalau kasihnya tuh lebih besar kepadaku dibanding kasihku kepadanya. Amin. Di sini Petrus mengalami perubahan pola pikir, pertobatan. Apa itu pertobatan? Metanoia. Pola pikirmu berubah. Terhadap yang kamu pandang Yesus tadinya suka menghukum, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Ayat yang terakhir, slide terakhir. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan. Berapa kali saudara? Baca yang keras, bantu saya berkhotbah saudara. Berapa kali kita dikuduskan? Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama saudara? 1 tahun? 5 tahun? Saat kamu jatuh dalam dosa lagi? Selama-lamanya. Bukan saya yang ngomong, firman Kristus yang bilang, saudara dan saya dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin yang keras. Amin. Oleh karena apa? Persembahan tubuh Yesus. Kembali lagi karya Yesus yang sempurna. Jangan pernah kau remehkan itu. Itu luar biasa kuasanya. Dan mujizat masih terjadi sampai hari ini karena persembahan tubuh Yesus. Kata dikuduskan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hagiazo, saudara. Artinya diperlakukan sebagai orang yang kudus. Artinya apa? Once saudara dan saya terima Yesus, Bapa memperlakukan saudara dan saya sebagai orang yang kudus. Gak perlu lagi kamu mati-matian mengaku dosamu supaya diampuni. Kamu mengaku dosa boleh doanya gini, Tuhan Yesus terima kasih, tadi aku salah, gak benar apa yang aku buat. Tapi aku bersyukur, aku sudah diampuni karena pengorbanan Yesus. Berbeda kalau kamu berdoa, aduh saya habis bikin dosa besar, saya harus pergi ke gereja dulu 1 bulan gak boleh bolos, saya harus saat teduh dulu setiap hari gak boleh bolos, nanti bulan kedua baru saya benar di hadapan Tuhan, saya kudus. Tidak begitu saudara, tidak begitu yang firman Tuhan katakan. Pertanyaannya, kenapa ini tidak termanifestasi dalam kehidupan orang percaya? Karena kita tidak tahu
Firman Tuhan katakan, my people are destroyed because they are lack of knowledge. Umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan. Kita nggak tahu betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Alkitab ini diberikan bukan untuk keuntungan Tuhan. Saudara baca nggak baca dia nggak rugi. Yang rugi kita. Ini buku deposito kita, saudara. Isinya triliunan. Kamu semakin buka semakin tahu kamu kaya. Kasih Tuhan buat kamu. Dari Kejadian sampai Wahyu isinya cuma satu, tentang Yesus, nggak ada yang lain. Semua poin kepada anaknya. Amin. Kata hagiazo etimologinya akar katanya hagios. Saya akan tutup dengan ini. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik. Hagios artinya apa sih? Different from the world, set apart. Berbeda dari apa saudara? Dunia. Dipisahkan dari apa maksudnya Pak? Lawan kata kudus itu bukan dosa. Saudara. Hah? Kok bisa begitu Pak? Lawan kata kudus itu commonness. Apa itu commonness? Dianggap biasa. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Artinya apa? Kalau dunia bilang bisnis harus tipu sana, tipu sini, sikut sana, sikut sini. Dalam Tuhan, Yesus bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku yang akan berperang buat kamu. Kalau dunia bilang, aduh hidup ini lagi khawatir, sana sini penuh ketakutan. Kita harus semakin takut, harus semakin gini. Di dalam Yesus, damai yang kuberikan kepadamu. Sempurna, tidak seperti yang dunia berikan. Itu artinya pola pikirmu berbeda dari dunia. Itu arti kata kudus yang sesungguhnya. Kudus itu bukan kamu diam di gereja 24 jam seminggu, 7 kali saudara. Kudus itu pada saat kamu ada di dalam dunia. Tapi pola pikirmu berbeda. Saudara tahu dunia penerbangan tergoncang pada saat terjadi pandemi. Kalau saudara mau tanya saya, khawatir gak saya? Manusia daging saya khawatir. Tapi saya selalu berkata setiap hari, selama saya ada di perusahaan itu, tidak akan pernah bangkrut. Karena saya anak Yesus. Amin. Karena Tuhan sayang saya. Saya tenang, saya gak mau peduli. Teman-teman saya semua ngomongnya negatif saudara. Di grup tuh yang ada berita negatif. Tapi saya gak mau lihat itu. Tapi selalu perkenan Tuhan saya lihat terjadi dalam kehidupan saya. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Hei, kalau kamu mau lihat kebaikan Tuhan, jangan dengan usahamu. Tapi berserah. Katakan Tuhan, saya tahu Engkau sayang saya. Saya diampuni, saya benar, saya kudus. Karena apa yang Yesus lakukan. Sehingga saya tidak perlu lagi berusaha untuk memenangkan dunia ini. Karena Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia ini. Tapi saudara yang jadi masalah, kalau kamu mau klaim janji itu, tapi kamu masih merasa, aduh Tuhan ada di pihak saya enggak ya? Saya diampuni enggak ya? Saya benar enggak ya? Itu jadi ragu-ragu buat saudara. Saya mau hari ini saudara pulang dengan yakin mengklaim janji Tuhan. Karena apa tadi firman Tuhan katakan, kita sudah diampuni. Absolut satu kali untuk selama-lamanya. Semakin kamu tahu kamu diampuni, semakin banyak kamu berbuat kasih melalui kelimpahan dari hati. Amin. Saya selesai, saya berdoa dan percaya Roh Kudus bekerja dan merubah pola pikir setiap saudara. Kami ada hari ini karena kasih-Mu, kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Aku bersyukur kalau firman kebenaran Kristus sudah disampaikan. Dan pada saat pengampunan dosa diberitakan, Kisah Rasul ayat 10 berkata, Roh Kudus tercurah. Saat ini khotbahku tidak bisa mengubah mereka. Tapi Roh Kuduslah yang mampu. Sehingga setiap benih firman yang sudah ditanamkan tidak akan pernah sekalipun kembali dengan sia-sia. Suatu hari firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga anak-anakmu berjalan hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera. Oleh ketenangan yang absolut. Oleh pengampunan yang absolut. Oleh kasih-Mu yang absolut. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai tapi Engkau terus bekerja. Dalam nama Yesus aku berdoa. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya ketika keluar pulang atau atau bisa mungkin scan barcode yang ada di pintu masuk.
Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih kemuliaan dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu Tuhan dan percaya semua ini karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberi persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nanti waktu keluar saudara bisa masukkan ke dalam kotak. Terima kasih untuk hambanya Pastor Adi. Ya, sungguh luar biasa diberkati. Saudara diberkati. Amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Baik, itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kalau tidak, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada? Oh ada, puji Tuhan. Oh puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kalau memang belum ada tempat ibadah tetap, kami selalu mengundang dan kami terbuka untuk kita bisa bersama-sama ibadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang tidak akan sama seperti kami datang. Karena kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kami pulang membawa damai dan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Adi. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati segala pekerjaannya. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biar lewat hidupnya, lewat pelayanannya, dimanapun ia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah pertama hari ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu. Biarlah kami tetap selalu memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami bergandengan tangan sehati melayani Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk selalu jadi berkat dan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Rem di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati juga kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran yang ada. Tuhan Yesus berkati. Dan kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam campur tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami percaya. Kami pulang diberkati Tuhan. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang engkau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik terus dan tetap memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna yang tidak akan pernah berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus.
persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.